Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Riza. Yang pertama adalah pada video kali ini batuan. saya akan memaparkan materi Apa itu batuan? Batuan adalah benda padat atau hidrologi terbuat secara alam dari mineral dan atau sampai selesai ya. Kemudian pengertian yang mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur, sistem kristal, dan terbentuk secara alami. Batuan-batuan merupakan benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Terdapat banyak jenis batuan-batuan yang ada dibedakan berdasarkan proses terbentuknya dan ciri-cirinya. Dalam siklus batuan, terdapat 3 jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya, yakni batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Kemudian apa itu batuan-batuan beku? Adalah batuan yang berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan magma dari siklus batuan. Apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen adalah batuan beku yang mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca dan diukur oleh air, angin, atau gletser dan diendapkan di tempat yang lain yang lebih rendah. Apa itu batuan metamorf? Adalah batuan sedimen yang telah terkena penambahan suhu dan tekanan panas bumi hingga menjadi batuan metamorf. Kemudian siklus batuan terdiri dari magma, metamorfik, sedimentary, sedimen, igneous rock, dan urutannya teman-teman bisa lihat di video di atas. Kemudian kita masuk ke penjelasan hidrologi cycle atau siklus hidrologi. Pengertian hidrosfer adalah lapisan air yang terdapat di muka bumi, baik yang berbentuk padat, es, cair, air, dan gas, uap air. Lapisan air sebagai besar terdiri dari lautan, yaitu 97,10%, dan air daratan atau permukaan, yaitu 2,89%, dan air di atmosfer sebanyak 0,01%. Letak air ada yang di dalam tanah, di permukaan bumi, dan di atmosfer. Air di permukaan bumi terdiri dari air daratan dan air di laut. Siklus hidrologi air di permukaan bumi jumlahnya tetap. Siklus air atau siklus hidrologi adalah peredaran air dari laut, udara, jatuh ke daratan, dan kembali ke laut. Adapun proses terjadinya hujan, sinar matahari yang menyinari bumi akan membuat air lautan, samudra, danau, sungai, dan sumber air lainnya mengalami evaporasi atau penguapan sehingga dihasilkan uap air. Uap air ini akan naik pada ketinggian tertentu dan akan mengalami peristiwa yang disebut kondensasi. Ini diakibatkan oleh suhu sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun uap air. Kemudian uap air ini akan membentuk awan. Lalu angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara akan membawa butiran-butiran air ini. Butiran-butiran air ini akan mengambungkan yaitu disebut proses koalensi. Dengan akan semakin membesar adanya turbulensi udara, butir-butir ini akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga jatuh ke permukaan bumi, dan ketika jatuh ke permukaan bumi, butir-butir ini akan melewati lapisan yang hangat di bawahnya, sehingga butir-butiran ini sebagian kecil menguap lagi ke atas dan sebagian lagi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Begitulah proses terjadinya hujan. Kemudian proses terjadinya hidrologi meliputi beberapa tahap, yaitu evaporasi adalah penguapan air darat dan laut, transpirasi penguapan dari tumbuh-tumbuhan, evapotranspirasi gabungan evaporasi dan transpirasi kemudian menguap ke atmosfer menjadi awan.
Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat pendinginan. Gasifikasi adalah uap air yang mencapai titik jenuh, jatuh ke bumi menjadi hujan. Infiltrasi adalah persapuan air ke dalam tanah. Demikian pembahasan singkat saya tentang rock cycle dan hydrology cycle. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalam.